Kenapa sih kok nggak ada yang mau main sama aku? Masa yang nemenin cuman boneka ini doang? Hai Kak Nindi. Halo Kak Nindi. Kak Nindi kok main sendiri? Mana teman-teman yang lain? Iya, mana temannya? Ya nih, aku juga nggak tahu mereka pada kemana. Aku ditinggal sendirian. Nih, cuman ditemenin boneka santai ini. Jangan sedih. Kita mau main sama Kak Nindi, ya kan Kak Bunga? Betul sekali. Tapi kita mau siap-siap dulu, mainnya nanti aja. Kita kan mau ibadah online. Kak Nindi lupa. Oh iya ya. Yaudah deh, ayo kita siap-siap. Adik-adik yang di rumah juga ikutan siap-siap ya, karena kita mau mulai ibadah online hari ini. Oke, kalau gitu kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Adik-adik yang di rumah, ayo yang belum siap-siap, siap-siap dulu ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yang sudah siap-siapnya, yuk kita pujikan bersama-sama ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, sekarang adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk memulai ibadah online hari ini, Kak. Ya, bener banget. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita harus doa dulu dong. Iya dong. Betul. Yuk, kalau begitu adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sukacita semua kan? Iya. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau telah membimbing kami dari kami tidur hingga bangun pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah pada pagi hari-hari ini. Tuhan, berikanlah kami sukacita untuk memuliakan nama-Mu, agar apa yang sudah kami bernyanyi bersama-sama Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya,
agar apa yang sudah kami dengarkan ya Tuhan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dari hari ini sampai esok. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kak Nindi masih sedih. Udah enggak dong. Masa mau ketemu sama Tuhan sedih? Ya dong, Kan betul. kalau mau ketemu Tuhan tuh kita harus penuh dengan sukacita. Gak boleh cemberut ya Kak. Iya, nggak boleh cemberut, nggak boleh sebel. Pokoknya harus penuh dengan sukacita. Betul. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita sambut Tuhan Yesus dengan penuh ceria, senyum dong. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita pujikan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Semuanya harus senyum. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yuk adik-adik, kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Yuk kita Dia. bersorak-sorai memuji Tuhan dengan penuh Dan sukacita. pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Oh iya, aku bawa sesuatu loh. Bawa apa? Apa ya? Mau tahu nggak? Mau dong. Tada! Wah, Apa ini? Roti mentega. Iya, ini Bener roti gak kan mentega. ini? iya tuh itu roti mentega. Itu Betul, enak betul. banget. Mau dong. Janganlah, ini punya aku. Ya,
Ya. Aku lo dibelikan mama ini. Ini oleh-oleh dari Bali. Kak, katanya Mom Danti ya, kita itu harus saling berbagi. Gak mau. Iya loh, kita itu harus saling berbagi, nggak boleh pelit. Ya deh, aku bagi untuk kalian. Yeay, asik, dapat roti. Mana dong? Ntar ya, nanti aja baginya. Oh iya deh. Sip, berarti kita nanti makan roti mentega dong. Mantap. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu kan mengajarkan kita untuk saling berbagi dan mengasihi kepada semua teman tanpa membeda-bedakannya. Oleh karena itu, kita sekarang mau pujikan pujian seperti roti tadi, roti mentega. Pasti bisa semua kan adik-adik ya? Adik-adik bisa ajak mama, papa, atau saudara yang di rumah untuk menyanyi bersama lagu ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti apa? seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Yuk kita pujikan sekali lagi dengan penuh semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Jadi tadi kita sudah bernyanyi, menari, dan juga memuji Tuhan bersama-sama. Nah sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sony. Nah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya Tuhan memimpin kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah membantu kami boleh untuk beribadah online bersama teman-teman kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau ajar kami, Engkau berkati kami Tuhan dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati
Berkati juga Bapak Pendeta Sony yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti Tuhan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kau berkati supaya kami setelah mendengarkan firman ini dapat menjadi anak-anak-Mu yang membahagiakan orang tua kami dan juga dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman pada pagi hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 22 sampai 24. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 28 berbunyi, "Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani." 1 Korintus 10 ayat 28 sampai 30. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, "Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur?" Saya akan membacakan kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Aku menjawab, "Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat." Om Swastiastu, nama saya Igusti Putu Revana Aditya Pramana. Saya tinggal di Bali, saya ibadah di Puro. Salam kenal ya teman-teman, alam beribadah. Om Santi Santi. Halo, nama saya Nada. Saya beragama Katolik. Saya beribadah di gereja. Selamat beribadah teman-teman. Salam budaya. Halo teman-teman, nama saya Aurel. Saya beragama Buddha. Saya beribadah di wihara. Selamat beribadah teman-teman. Namo Buddhaya. Halo, namaku Keano Davi Rizkublo Asmara. Saya beragama Islam. Ini tempat ibadah saya. Tempat ibadah saya bernama Masjid. Salam kenal semuanya. Selamat beribadah teman-teman. Om Swastiastu.
Shalom anak-anakku. Selamat hari Minggu kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada saat ini. Tadi kalian sudah mendengarkan? Ayo, siapa yang ingat? Tadi Alkitab dibacakan dari kitab apa ya? Kitab apa? Siapa yang tahu? Benar, pinter sekali. Ya, 1 Korintus pada pasalnya yang ke-10 ayat 22 sampai berapa nak? Sampai 33. Ya. Dan bersama dengan Pak Pendeta kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi kalian dengar. Ya, Pak Pendeta memberikan judul menghargai orang lain. Apa sayang? Ya apa? Menghargai orang lain. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayo Pak Pendeta mengajak kalian untuk menyanyi satu lagu ini. Ini sih bukan lagu rohani. Ya, biasanya anak-anak kecil yang menyanyikannya, tetapi lagu ini akan menjadi lagu yang indah untuk masuk di dalam renungan firman pada pagi hari ini. Ya, kita pujikan Lihat Kebunku. Ya, tepuk tangan ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Sekali lagi yuk. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, anak-anakku, kalau Pak Pendeta tadi menyanyikan satu lagunya, lagu anak-anak ini ya, lihat kebunku penuh dengan bunga. Kebun atau taman itu biasanya berisi satu bunga atau banyak bunga anak-anakku. Ya, benar. Ya, tentu ada macam-macam bunga di taman itu kan. Kalau hanya satu bunga ya tentu tamannya jadi tidak indah. Tetapi kalau bermacam-macam bunga ditempatkan pada satu taman dan dipelihara dengan baik, maka kalian semua pun ketika berjalan-jalan di taman itu senang kan melihatnya? Kita ikut menikmati keindahan bunga ciptaan Tuhan itu. Ada mawar, ada melati, ada bougainville, ada anggrek, ada ya bermacam-macam bunga ditempatkan menjadi satu taman yang indah. Anak-anakku, bunga mawar itu berduri, ya kan? Ya, tetapi kan durinya bunga mawar tidak untuk menyakiti sesamanya kan? Iya, nggak mungkin kalau mawar digandengkan sama melati, lalu mawarnya menyakiti melati kan nggak bisa. Ya, memang kalau yang namanya bunga mawar ada durinya, tujuannya adalah untuk menjaga supaya bunga mawar tidak mudah dirusak oleh binatang-binatang kecil. Itu adalah cara Tuhan di dalam memelihara bunga mawar. Nah, demikian juga anak-anakku kalau setiap hari kita ini berada di rumah. Kadang kalau kalian waktu masih belum musim corona itu berada di sekolah, ada yang balita ya di playgroup, ada yang di TK, ada yang di sekolah dasar. Kalau kalian ketemu dengan teman-temanmu, kira-kira semuanya agamanya sama?
Oh tidak. Ya, semua. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, Buddha, Muslim. Dan semua itu adalah teman-temanmu juga, gitu. Dan ketika kita berada di tengah-tengah teman-teman kita, ya mari kita saling menolong, mari kita saling menghormati. Mari anak-anakku tidak boleh saling mengolok-olok. Ya, apalagi menjelekkan orang lain, menjelekkan agama lain. Ya, semua orang itu sudah diberkati Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Sehingga bagi anak-anak Tuhan, belajar menghormati orang lain itu sama seperti yang diperintahkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus tadi. Ya, di dalam surat itu ada orang Yunani, ada orang Yahudi. Mereka bermasalah tentang, oh aku tidak boleh makan ini, aku tidak boleh makan itu buatku itu haram, itu buatku itu aku boleh. Ya, tetapi Rasul Paulus mengajarnya begini, kalau memang itu akan menjadi gangguan bagi orang lain, anak-anak, kata Paulus begitu. Kalau ketika kamu makan itu akan membuat orang lain bersedih, membuat orang lain mungkin marah karena memang dia tidak makan itu, ya maka kita jangan sampai makan makanan itu di depan mereka. Kita harus belajar menghormati orang lain dengan kondisinya, dengan keyakinannya, begitu. Ya, itu yang dimaui oleh Rasul Paulus. Ya, yang penting kata Rasul Paulus, semua hal yang dilakukan oleh anak-anakku, semua hal itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Semua baik, benar, semua baik yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi tidak semua boleh kita lakukan, gitu ya. Tidak semua boleh kita makan, gitu ya. Kita harus belajar untuk menghormati orang lain itu sama seperti ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang apa? Tentang hukum kasih. Ayo anak-anakku, masih ingat? Masih ingat? Hukum kasih dari Injil Matius pada pasal yang ke-22. Yuk, ayat 37 sampai 39. Ayo anak-anak yang bisa buka Alkitab, ayo coba buka, ayo buka ya. Buka dulu Alkitabnya, yang bawa Alkitab. Pak Pendeta tunggu, ya. Yo, tak hitung sampai 10. Yo, 1. Ya. Loh, dari mana tadi? Dari mana tadi? Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Dah? Sudah ada yang ketemu? Oh sudah. Yuk, ya saya hitung lagi. Tidak 10, 5 kali aja dah. Yuk, ayo. 1, 2, 3. Kurang 2 lagi loh. 4, 5. Iya. Baik. Kalau sudah menemukan, ayo dibaca bersama dengan Pak Pendeta. Yuk. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Nah, itu yang Tuhan perintahkan. Walaupun kita berbeda, ya. Di kampung
kita bertemu dengan berbagai macam keyakinan agama, dengan berbagai macam kondisi orang-orang, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang tidak begitu pinter, tetapi semua itu adalah milik Tuhan yang harus anak-anakku semua sayangi. Ya, semua kasih, karena memang itu adalah perintah Tuhan. Sebagaimana yang tadi Paulus katakan, kita menghormati orang lain, kita menghargai orang lain itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kemuliaan Tuhan. Oke anak-anakku semuanya, selamat menghargai orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, yuk. Makasih. Sungguh berbahagia sekali hari ini ya Kak. Hari ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita menghargai dan mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Betul Kak Bunga, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Benar banget. Untuk itu kita sekarang nyanyi lagi yuk dengan penuh sukacita. Karena hari ini kan kita udah belajar nih tentang menghargai dan mengasihi sesama kita. Jadi kita harus penuh sukacita memujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul
Adik-adik di rumah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan duduk. Adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya ya. Dan kita juga akan memujikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Yuk kita muji Tuhan. Terima kasih ya Bapak, jika pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah di hari Minggu ini. Bapak, semua ini adalah karena kasih setiamu kepada kami. Bapak di surga, pada pagi hari ini juga Bapak, kami mengucap syukur karena kami sudah bisa mendengarkan sedikit firman-Mu untuk hari ini, agar kami mencintai sesama kami, baik berbeda suku, baik berbeda keyakinan, namun kita harus saling mengasihi. Bapa di surga, terima kasih. Bapak, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini sedang mengalami kesedihan karena adanya pandemi Corona ini. Ya Tuhan, berkaryalah pada negeri kami ini agar
pandemi ini segera sirna dari bumi Indonesia. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan bawahannya, serta staf-staf yang lain dari pusat sampai daerah. Kiranya semuanya bisa melakukan kewajibannya dengan baik dan seturut akan perintah-Mu. Ya Bapa di surga, berkati mereka semuanya. Bapa, pada pagi hari ini juga kami menyerahkan persembahan kami yang nilainya sangat sedikit daripada berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadikan alat untuk kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, berkati juga pengelola persembahan, agar mereka bekerja dengan baik. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang lagi menderita sakit, kiranya Tuhan jamah sembuhkan ya Tuhan. Yang lagi bersedih, hibur hatinya Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan sukacita. Tuhan di surga, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa sertai setiap langkah kami, agar kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Bapa, kami juga akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita bersyukur sekali karena kita bisa belajar untuk kita bisa saling menghormati dan menghargai walaupun kita berbeda. Bener banget Kak. Nih ya, meski kita beda agama, suku, warna kulit nih beda-beda, tapi kalau misalnya berteman gak boleh beda-bedain. Yap, bertemanlah dengan semua orang. Kemudian seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ya Kak, kita harus saling mengasihi. Nah untuk itu adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji pujian. Pujiannya seperti ini Kak. Beragam-ragam kita ada di sini. Tahu kan ya? Tahu nggak? Tahu ya. Oke. Nah, kalau gitu adik-adik kita ajak bangkit berdiri ya Kak ya. Betul. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan memujikan beragam-ragam kita ada di sini. Kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Beragam-ragam kita ada di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Adik-adik, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu. Kita harus saling menghormati dan menghargai teman-teman semuanya. Beragam-ragam kita ada di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang miskin.
ya anak-anakku semuanya. Ya, ayo semuanya berdiri. Oh ya, ya berdiri ya. Ya. Semuanya berdiri. Kita akan undur dari ibadah minggu ini. Pak Pendeta akan menyampaikan berkat untuk kalian semuanya. Yuk tundukkan kepalamu. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus selalu menyertai anak-anakku semuanya, diberkati kesehatan, kekuatan, kepandaian, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anakku. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.